Bicara mengenai sustainability pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kenapa? Karena dengan adanya pembangunan infrastruktur, artinya pemerintah melakukan belanja. Dan belanja pemerintah ini akan menumbuhkan GDP kita yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, bicara mengenai pembangunan infrastruktur, kita bicara mengenai pembangunan bandara, ya, bandar udara, kemudian bicara mengenai pembangunan pelabuhan, pembangunan waduk, termasuk pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol merupakan salah satu pembangunan yang menurut saya sangat penting karena dengan adanya jalan tol, maka membuat biaya logistik dan biaya transportasi menjadi lebih murah. Contohnya saja kita bicara mengenai pemasaran dari Indomie yang dimana kalau kita melihat ya di Pulau Kalimantan sendiri hanya ada 2 pabrik Indomie, sedangkan Indomie ini harus disebarkan ke seluruh Pulau Kalimantan. Jadi akses atau jalan menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Tapi di sisi lain, dengan banyaknya pembangunan infrastruktur membuat biaya atau utang pemerintah itu membengkak. Kenapa? Karena ya untuk membangun infrastruktur ini dibutuhkan biaya yang besar, di mana pendapatan dari pajak kita belum menutupi untuk pembangunan infrastruktur kita. Itulah kenapa ketika pemerintah dia masif membangun infrastruktur, otomatis hutang pemerintah pun juga akan membengkak. Dan ini akan selalu menjadi perdebatan antara kenaikan hutang maupun pembangunan infrastruktur. Nah, di video kali ini kita coba akan membandingkan antara pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh masa presiden-presiden sebelumnya sampai sekarang dibandingkan dengan utang pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah sebelumnya sampai sekarang. Oke, ini dia jalan tol versus utang negara ya. Jadi yang kita soroti hanyalah pembangunan jalan tol saja. Tapi sekali lagi ya, pembangunan infrastruktur itu tidak hanya masalah jalan tol, tapi juga ada yang lain. Tapi memang jalan tol ini salah satu pembangunan yang menurut saya juga penting. Oke, yang pertama kita lihat pembangunan jalan tol termasuk atau kita bandingkan dengan hutang yang dibentuk ya atau dihasilkan pada masa kepemimpinan dari Bapak Insinyur Haji Soekarno ya, Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ya, Presiden Soekarno memerintah Indonesia pada tahun 45 saat Indonesia merdeka sampai tahun 67 ya, 1967. Di mana di era Bung Karno panjang jalan tol yang dibangun sebesar 0 km ya. Jadi di masa kepemimpinan Pak Soekarno tidak membangun jalan tol sama sekali. Dan hutang saat itu, hutang yang dihasilkan oleh Bung Karno itu sekitar 32 triliun rupiah. Kemudian masuk di era kepemimpinan Bapak Soeharto, di mana beliau menjabat atau berkuasa selama 32 tahun dari tahun 1967 sampai 1998. Nah, di era Bapak Soeharto, pembangunan jalan tol itu mencapai 564,8 km. Ya, jadi ini bukan 500.000 bukan, tapi 564 ya, 8 km. Dan hutang negara saat itu naik ya dari 31 triliun, kemudian dipegang oleh Bapak Soeharto, hutang negara naik menjadi 551 triliun rupiah. Kemudian masuk di era kepemimpinan atau era presiden dari Bapak B.J. Habibie, di mana beliau berkuasa kurang lebih hanya 1 tahun saja dari tahun 98 sampai tahun 99. Nah, di era kepemimpinan B.J. Habibie, jalan tol yang dibangun adalah sekitar 12,7 km. Ya, dan hutang negaranya naik ya, naiknya juga cukup signifikan dari 551 triliun rupiah menjadi 938 triliun rupiah. Kemudian masuk di era kepemimpinan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau era Gus Dur, yang dimana beliau juga menjabat kurang lebih hanya sekitar 2 tahun saja dari tahun 99 sampai tahun 2001. Dan di era kepemimpinan Pak Gus Dur ini, di era kepemimpinan Gus Dur, panjang jalan tol yang mampu dibangun adalah sebesar 5,5 km. Hutang negara naik menjadi 1.271 triliun rupiah. Kemudian masuk di era kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang dimana beliau menjabat sebagai presiden sekitar 3 tahun dari tahun 2001 sampai tahun 2004 ya. Dan di era kepemimpinan beliau, beliau mampu membangun jalan tol sepanjang 34
kilometer. Dan hutang negaranya di 1.298 triliun rupiah ya. Jadi tidak ada atau kenaikan utang negaranya sangat kecil ya saat era kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian masuk di era kepemimpinan Bapak SBY ya atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di mana beliau menjabat sebagai presiden 2 periode dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Di era kepemimpinan Pak SBY ya jalan tol yang mampu dibangun sepanjang 352,2 km dan hutang negaranya naik cukup signifikan ya dari 1.200 menjadi 2.608 triliun rupiah. Kemudian masuk di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi di mana beliau menjabat sebagai seorang presiden dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, di era kepemimpinan Pak Jokowi, jalan tol yang mampu dibangun sepanjang 1.569 km. Dan ini juga disusul dengan utang negara yang terus membengkak ya menjadi 7.879 triliun rupiah. Ya, ini adalah posisi sampai akhir tahun 2022. Nah, menurut Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ya, posisi per Maret tahun 2023, sekarang total jalan tol sudah ada 2.624 km ya. Jadi panjang tol secara keseluruhan di seluruh Indonesia, ya tol berbayar itu mencapai 2.624 km. Yang dimana sebagian besar ya atau sekitar 1.600 km tadi dibangun di era Pak Jokowi saat ini. Jadi bisa dikatakan 60% pembangunan jalan tol itu dibangun di era sekarang. Masih menurut BPJT ditambah juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, ternyata target dari Pak Jokowi sampai masa berakhir jabatannya nanti ya di tahun 2024, target jalan tol yang dibangun itu mencapai 4.761 km. Artinya masih kurang sekitar 2 km lagi sampai akhir masa kepemimpinan Pak Jokowi untuk membangun jalan tol. Nah, menurut kalian nih teman-teman ya, menurut kalian kira-kira sanggup gak nih Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya nanti membangun 2.000 km lagi? Dan kira-kira kalau membangun 2.000 km lagi, hutang sampai masa berakhirnya Pak Jokowi menjabat kira-kira bisa berapa? Ya, menurut kalian bagaimana? Yuk kita diskusi di kolom komentar di video ini.